Setiap kebaikan mesti ditebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Rara Mijal, CEO Rabbanitur di acara Inspirasi Tanah Suci Rabbanitur. Alhamdulillah sahabat, gimana kabarnya? Semua semoga sehat ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, seorang yang insya Allah akan menginspirasi sahabat semua. Beliau adalah Pak Aib Saifullah dan kita akan bercerita dengan beliau seperti apa dan bagaimana apa yang beliau dapatkan dan bagaimana sih sebenarnya sosok Pak Aib Saifullah ini yang sehingga beliau menjadi tamu kita pada hari ini, menjadi yang insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, lebih lanjut saya akan ngobrol dengan Pak Assalamualaikum Aib. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aib Saifullah. Saya tinggal di Cimahi, Cibabat. Pekerjaan saya sebagai tukang servis komputer bersama saya Bapak Mumu, usianya 75 tahun. Saya servis komputer dari tahun 2014. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. senang banget bisa diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah. Saya kan bilangnya ke mama, mak doain Aib ya supaya bisa berangkatin emak sama bapak bisa umroh bareng-bareng. Baik sahabat, barusan sudah kita saksikan video singkat mengenai Pak Aib Saifullah. Masya Allah Pak Aib, tabarakallah, alhamdulillah ya bisa kemarin berumur sama Bapak ya. Tadi keputus nih, bikin penasaran nih yang bikin video ya. Kok mama nggak ikut gitu loh Pak Aib? Kenapa ya gitu? Mungkin bisa cerita dulu dengan teman-teman dulu. Ya, sebelumnya itu mama emang udah sebelum saya berangkat udah nggak ada, udah meninggal kemarin Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. tanggal 12 Maret 2023 udah meninggal. Ya Al-Fatihah buat almarhumah ya. Bismillah. Jadi sahabat itu tadi ya, kenapa di-cut ternyata saya tapi ini kok berkaca-kaca ya Pak Aib gitu ya, penasaran gitu ya kenapa ya, ternyata Masya Allah beliau ternyata belum sempat memberangkatkan ibu ya ke Tanah Suci. Sebelumnya itu saya pengen berangkat tuh sama, kalau saya kan ke ibu bilangnya emak, iya. bilang emak pengen berangkat tuh sama emak sama bapak. Iya. Cuma ya qadarullah emak udah duluan ya. gitu. Iya, dan kemarin juga Masya Allah Pak Aib ini adalah jamaah yang harusnya berangkat di bulan Mei sahabat. Tetapi qadarullah waktu itu juga terjadi tiba-tiba Saudi menutup visa umroh sehingga beliau tidak bisa berangkat karena emang waktu itu udah habis Syawal, itu udah menjelang haji ya. Qadarullah nggak bisa berangkat ya Pak waktu itu bulan Mei, dan alhamdulillah mereka berangkat begitu dibuka. Setelah haji dibuka langsung berangkat ya Pak. Nah, mungkin Pak Aib bisa cerita ya. Kalau tadi kan kita tahu udah berangkat dengan Bapak. Terus latar belakang Pak Aib ini tadi kan juga udah disampaikan ya. Beliau adalah berbisnis sebagai servis ya, teknisi gitu ya, servis komputer gitu loh. Tetapi sahabat, sebelum kita dengar ceritanya, sahabat tahu nggak Pak Aib ini pilih program yang paling mahal di Rabbanitur. Ya, beliau berangkat dengan menggunakan paket premium, paket yang paling mahal. Angkanya sih saya nggak usah kasih tahu lah ya, Pak Aib ya. Tapi ini adalah program yang paling mahal, yang ya tanda kutip artinya tidak semua orang mungkin affordable untuk beli paket ini ya, karena memang ini menggunakan fasilitas yang premium, hotelnya bintang 5 yang ada di depan Zamzam Tower gitu kan. Jadi artinya Pak Aib niat banget ya berangkat ke umroh dengan membawa bapak gitu, dengan menggunakan paket yang premium karena mungkin untuk menyenangkan bapak. Tapi kita akan dengar cerita dari Pak Aib sendiri. Pak Aib, mungkin saya boleh tanya nih, kita kasih tahu ke teman-teman, apa sih sebenarnya tadi kan Pak Aib bilang oke, saya punya niat untuk memberangkatkan ibu, emak ya sama bapak sekaligus, tapi emak qadarullah di Maret ya, Maret. Artinya bulan puasa mungkin ya itu ya, sebelum puasa gitu ya. Dan apakah emang keinginan umroh ini sudah lama dan emang Pak Aib tuh mau berangkatnya di tahun 2023 Mei itu, atau memang ada rencananya seperti apa sebenarnya awalnya? Saya tuh sebenarnya pengen umroh tuh dari sejak
tahun 2018. Masya Allah, sebelum COVID ya? Sebelum Covid. 2018 itu saya suka, kalau dulu kan di Rabani yang di Lengkong tuh. Iya, Saya suka lihat di live TV Mekah. Masya Allah. Jadi aduh saya teh kapan ya saya bisa ke sini? Iya. Ya, saya niatin tuh. Saya pengen umroh. Saya udah kumpul-kumpul uang, ternyata qadarullah pas tahun COVID. 2020 itu Iya, COVID. 2020 awal iya, ditutup. Di sana, aduh, itu yang tadinya ya, uangnya buat satu orang lah gitu. Buat saya sendiri cukup, cuma karena COVID. Ya karena COVID ya akhirnya uangnya kepake buat modal juga gitu. Masya Allah. Nah, akhirnya pas kemarin tahun 2022 pengen lagi, apalagi kan setelah itu baru dibuka tuh 2022 iya. 2022 itu pengen lagi saya coba buat ngumpulin lagi gitu ya, buat nabung. Terus kemarin tuh pas sebelum emak meninggal, ada tetangga sebelah, itu bulan Februari kalau nggak salah, berangkatnya Februari 2023. Iya. Tetangga sebelah, terus saya ke emak bilang, "Mak, doain ya supaya Aep, emak sama bapak bisa berangkat gitu." Ya. Iya, sok nanti kita berangkat, kata emak tuh. Nanti kita berangkat ya emak, amin. Terus saya juga kan punya customer juga. Nah, customer servisan itu dia juga berangkat umroh gitu. Aduh, saya kapan ya lihat postingan dari Rabani juga, saya lihat. Jadi udah lama ya ngikutin Rabani ya, Masya Allah. Dari 2018 sudah ngikutin Rabani ya, Masya Allah. Saya, ya Allah, kapan kalau misalkan saya diizinkan sama berangkat sama orang tua, tolong izinkan saya buat berkunjung ke Baitullah. Nah, pas kalau nggak salah pas emak meninggal, mungkin saudara-saudara, kakak, adik, ya, nah udah aja, punya uang berapa buat berangkat. Saya punya uang segini, udahlah, sok aja, berangkat aja. Itu di bulan apa? Bulan Maret. Bulan Maret. Ibu emak masih ada. Udah. Oh, setelah emak nggak ada. Kalau nggak salah seminggu selama nggak ada, ya. Udah berangkat aja. Istilahnya saya, nggak bisa berkata-kata gitu ya Allah, ternyata doa emak terkabul, tapi emaknya nggak bisa ikut, Masya Allah. Gitu. Udah dari sana ya udah berangkat aja. Tadinya mau berangkat yang biasa aja, tapi emang qadarullah dikasih yang premium. Tapi nggak bisa berangkat ya? Itu gimana tuh? Coba kita mau denger nih, udah punya mimpi yang kuat, udah lama gitu ya untuk berangkat ke tanah suci, dan sudah alhamdulillah akhirnya bisa terwujud. Ya, doa emaknya juga gitu, walaupun emak nggak bisa berangkat. Tiba-tiba nggak bisa berangkat. Boleh tahu nggak itu gimana tuh perasaannya Pak waktu dibilang nggak bisa berangkat? Aduh, saya bener-bener kalau dari perasaan sih emang rada kecewa gitu. Cuma saya percayalah pasti ada yang terbaik dari ini gitu. Saya juga percaya, kan saya udah kenal Rabani udah lama ya. Lama gitu. Dan kita nggak pernah kan nggak berangkat. Banyak sih yang bilang, wah Suna itu mah travel bodong mungkin. Masya Allah. Saya tahu Rabani dari tahun 2015-2016. Masya Allah, udah lama sekali. Saya udah mengikuti 2015 itu. Iya. Ternyata mengikuti itu udah punya mimpi ya. Iya. Masya Allah. Jadi ya teman-teman, jangan men-cancel mimpi, jangan men-cancel niat ya. Ternyata Pak Aib dari tahun 2015 sudah ngikutin Facebook atau sosial medianya Rabani, dan saat itu beliau punya mimpi dan punya niatnya untuk ke tanah suci, tapi kita nggak pernah tahu kapan Allah wujudkan dan seperti apa dan bagaimana Allah wujudkan mimpi tersebut. Oke, kita break sebentar, nanti kita akan cerita bagaimana setelah emang jadi berangkat dan seperti apa pengalaman beliau ketika berada di sana, karena beliau berangkat di grup yang paling awal yang baru selesai haji. Mereka langsung berangkat 2 hari apa 3 hari setelah ditutupnya haji, begitu dibuka mereka langsung berangkat. Nah, itu seperti apa pengalamannya, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Sungguh aku bahagia memenuhi panggilannya, menjalankan perintahnya, menunaikan rukun Islam kelima. Bukan selalu rindu di tanah suci-Mu, aku kan selalu rindu di tanah suci-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Karena yang saya pahami, umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Ya sahabat, tadi kita saksikan foto-foto Pak Aib bersama Bapak dan juga teman-teman satu rombongan ya di Tanah Suci. Sebelum kita dengar ceritanya beliau, saya ingin tanya Pak Aib, Bapak umur berapa ya? Sekarang alhamdulillah mau 76. Masya Mau Allah, 76 tahun. 76 masih, Masya Allah masih jak-jak ya, masih alhamdulillah alhamdulillah. Nah, tadi saya ingin Pak Aib cerita, kira-kira pada waktu setelah berangkat kan itu kan, dan di sana gitu, gimana Pak situasi di Madinah dan di Mekah pada waktu Bapak datang, karena itu baru selesai haji banget ya Pak. Dan apakah ada kendala atau selama perjalanan dan selama ibadah di sana, mungkin bisa cerita Pak? Alhamdulillah sih kalau di Madinah itu nggak ada kendala sama sekali ya. Ke Raudhah bisa Raudhah masuk ya? Bisa masuk juga. Itu luar biasa, di Raudhah bisa sholat zuhur Masya Allah. bersama di berjamaah 1 jam kalau nggak salah, 1 jam lebih di Raudhah. Pada waktu itu? Iya. Sepi banget ya maksudnya? Iya. Masya Allah. Enggak, emang ramai. Emang Cuma rame. emang kebetulan biasanya kan kalau yang masuk ke Raudhah itu bisa 15 menit sekali atau 10 menit Iya, sekali. ini kan pakai tasreh kan kemarin kan ya. Cuma kita tuh kebetulan pas waktu masuk ke Raudhah pas azan zuhur. Jadi di sana sholat berjamaah. Jadi sampai wah Masya Allah luar biasa. Saya juga belum pernah tuh bisa sampai lama begitu ya. 1 jam kalau nggak Masya salah. Allah. Dekat banget sama imamnya juga saya. Ya Allah. Masya Allah saya. Nah, Bapak sama-sama tuh ya? Ya, Bapak sama-sama di pinggir. Bapak Pinggir saya. dipegang terus itu sama-sama ya. Pokoknya Bapak nggak jauh dari saya gitu. Iya, iya. Cuma takutnya saya pas lagi di Mekah itu Bapak kan kakinya agak rematik juga kakinya ini. Jadi jalan tuh agak tertatih-tatih. Tapi Pak Aib kan tinggalnya di Hotel Bintang 5 di Clock Tower waktu itu ya, yang langsung turun itu langsung keluar dan langsung itu. Artinya, apa masih masalah juga Bapak dengan jarak yang begitu dekatnya? Enggak juga sih, cuma pas lagi tawaf sama sa'i-nya itu Masya saya. Allah. Ya takutnya gimana gitu. Itu enggak pakai skuter ya Bapak ya? Bapak enggak mau. Enggak mau, Bapak enggak mau. Oh, jadi sama-sama sama rombongan tawafnya di bawah ya, di pelataran ya. Bisa tapi gak ada masalah. Alhamdulillah waktu itu. Pas lagi syai itu saya tawarin ke Bapak, Pak mau naik itu. Saya gendong aja yuk. Digendong gitu. Digendong di belakang iya. Itu emang cita-cita saya ke Bapak gitu. Pak, gendong sih sama saya ya. Cuma ya alhamdulillah sih Bapak kuat gitu. Pas tawaf itu dia udah tertatih-tatih, pas syai tuh Ibu. Ya, syai memang syai lebih kan itu berat lebih berat itu. Iya. Dan jauh ya jaraknya kan gitu. Masya Allah. Tapi nggak mau digendong ya? Nggak mau, udah aja sana. Sampai selesai. Sampai selesai, tangan saya sampai bener-bener dipegang gitu. Bener-bener luar biasa. Tapi nggak gitu, sampai Bapak. jatuh apa enggak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai selesai tahallul, selesai gitu ya. Sampai beresnya gitu, sampai beres umrohnya. Ya alhamdulillah lancar gitu Bapak. Ya. Nah, sebelum saya tanya Pak Aib ya,
Bapak ada kesan apa gitu ketika beliau ada di tanah suci, atau ketika selesai dia di Rauda, atau dia tahu itu apa yang disampaikan Bapak kepada Pak Aib waktu itu? Tetapnya jadi anak yang soleh, yang jadi Masya baik. Allah. Tetap jangan pernah jauh dari Bapak gitu. Saya kan tinggal sama Bapak juga gitu kan. Tetap jadi anak ya yang terbaik lah gitu buat Pak Aib Bapak. pernah bersaudara? Saya 10. 10, tapi bersaudara. Bapak sama Pak Aib tinggalnya, Iya, jadi sama lebih saya. dekat secara emosional ya. Saya lebih dekat, ibu sama Bapak tuh Bapak. lebih dekat sama saya gitu. Masya, Pak Aib anak Saya anak ke-8. ke-8, nggak bungsu juga ya? Bungsu ada adik saya 3 lagi. Ada 3 lagi ya. Mm-mm. Oh, Masya Allah. Ya mungkin Allah sudah tetapkan seperti itu ya. Iya. Tapi nggak ada keluhan Bapak ya selama melaksanakan? Alhamdulillah nggak ada keluhan sama sekali. Nggak ada keluhan sama sekali ya. Nah, Pak Aib sendiri sekarang, apa yang mungkin Pak Aib bisa sharing sama teman-teman semua selama yang terlah gitu ya, sesuatu yang aduh Masya Allah ini didapatkan, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda, setiap orang punya punya titik poin yang berbeda gitu. Ketika mereka berada di Raudah, ketika mereka berada di Mekah, banyak orang yang tertampar atau banyak orang yang ditegur, banyak orang juga yang ya ada juga yang nggak ngerasain apa-apa. Jadi ada jamaah yang itu Ka'bah mana ya, kok saya nggak lihat. Ada yang seperti itu, Masya Allah. Kita juga sampai heran. Kita sudah sudah datang lihat Ka'bah, kita baca doa melihat Ka'bah kan, dia nggak lihat. Sampai kita tahu mana sih Ka'bah. Ada yang seperti itu gitu. Nah makanya kita pengen tahu nih Pak, mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu ya. Nah mungkin Pak Aib bisa cerita apa yang kira-kira menjadi satu moment of truth lah gitu, betul-betul Pak Aib. Ya pas lagi tawaf itu sih Bu, ya yang benar-benar ya walaupun saya pengennya sama ibu juga gitu ya, pengennya sama ibu. Ya cita-cita saya itu pengen tawaf tuh gendong ibu gitu. Itu pengen banget itu, cuma ya qadarullah ya ibu udah nggak ada gitu. Kalau kesannya di sana ya alhamdulillah sih selama di sana ya ibadah itu jadi lebih meningkat, lebih khusyuk, lebih kayak gitu sih Bu. Jadi ya kita punya rencana ya, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain mungkin ya gitu, dan kita mesti ambil hikmahnya. Ada kendala nggak selama berada di tanah suci? Alhamdulillah nggak ada ya? Lancar-lancar aja. Lancar. Alhamdulillah. Soalnya ada loh jemaah kita yang diberakin burung terus. Iya. Terus mau sholat di mana aja ada kotoran terus. Gitu. Kotor. Padahal kita nggak lihat apa-apa. Pindah-pindah gitu. Kotor, ada tai burung. Alhamdulillah sih selama di Makkah sama Madinah Bapak sehat. Makanan oke. Makanan Bapak paling itu paling paling banyak makannya dia. Pak kita jaga makanannya jangan terlalu banyak. Nanti ibadahnya gimana gitu. Soalnya kalau banyak makan kan jadi banyak tidur nantinya gitu. Malah gak ibadah ya. Iya. Tapi benar Bapak semangat banget tuh. Hubungan dengan teman-teman di dalam rombongan, karena sahabat biasanya paket-paket premium ini kita banyak dari orang-orang dari berbagai daerah ya, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa Timur atau Sumatera. Mereka biasanya di paket premium itu kita lebih lebih Bhinneka Tunggal Ika ya kalau yang di sana, dan sebagian memang bukan membeda-bedakan strata ya Pak, tetapi memang kebanyakan yang ada di sana memang dari kalangan-kalangan tertentu. Nah, seperti apa Pak hubungan dengan teman-teman di rombongan Bapak waktu itu? Alhamdulillah sih orang-orangnya pada baik gitu, pada humble juga. Ya nggak ada masalah sih soal komunikasi. Ya mereka juga saling saling menjaga lah satu sama lain. Misalkan coba tunggu aja kalau misalkan ada yang ketinggalan tunggu kayak gitu. Sempat saya juga dulu pas pertama ke sana sempat telat juga gitu pas mau berangkat ke Haram. Sempat telat juga saya. Karena saya kan mesti siapin buat Bapak dulu gitu kan. Iya. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah sih lancar sih Bu, orang-orangnya pada baik semua. Alhamdulillah. Pak Aib bisa sharing nggak apa sih amalan Pak Aib sehingga bisa berangkat? Ya mohon maaf
tanda kutip ya, dengan dengan latar belakang pekerjaan dan bisnis Bapak yang tukang servis. Kalau saya boleh tahu rata-rata sehari berapa nyervis berapa Kalau itu servis komputer itu Mm-mm. saya nggak tentu sih Bu. Mhm. Kadang seminggu tuh, kadang pernah sempat seminggu nggak ada servisan sama sekali. Masya Allah. Ha-ha. Kadang paling sedikit itu sehari kadang bisa 1-2. Kalau misalkan lagi banyak kalau saya mah, Iya. kalau bahasa Sundanya itu nungguan buntut hilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kerjaan ya Ada ya, banyak gitu ya. kalau enggak ya di rumah paling ngerjain servis yang di rumah kayak Iya. gitu sih. Rata-rata per bulan kalau boleh kita tahu berapa sih penghasilan Bapak dari servis? 4-5 4-5 juta Itu itu paling rata-rata. kotor ya. Iya. Masya Allah. Ya artinya bukan apa-apa, karena banyak orang yang punya penghasilan lebih dari itu. Iya, Ya, betul. tetapi ternyata nggak juga bisa berangkat umroh. Iya. Ya Pak. Tetapi banyak orang juga yang mungkin juga lebih kurang dari Bapak. Banyak cerita kan yang cuma nabung sehari 50.000 gitu, 25.000 gitu ya, tapi Allah mudahkan mereka. Jadi artinya bahwa untuk beribadah ke tanah suci, memenuhi panggilan Allah itu nggak tergantung kita siapa, kita punya penghasilan berapa, ya kan, kita mampu atau tidak, tapi Allah yang mampukan. Iya, betul. Artinya ketika sudah dipanggil ya Allah mampukan, kalaupun sakit Allah sehatkan, begitu ya. Gitu ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sahabat semua bisa mengambil inspirasi, mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini dengan Kang Aib Saifullah. Ini juga kita reschedule 2 kali ya, karena memang beliau juga sibuk dan kita belum ketemu waktu yang tepat, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama. Kang Aib, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan dan mungkin sedikit lah buat teman-teman yang masih punya niat kayak Pak Aib nih yang udah dari 2015 punya niatnya, udah punya mimpinya gitu, kemudian ikutin semua kegiatan Rabanitur di sosial medianya sampai 2015 dan 2018 mau berangkat, kadarullah Covid ya. Iya, betul. Covid 2020 mau berangkat nggak jadi, uangnya sampai kepake lagi gitu. Nah, mungkin bisa sampaikan kira-kira apa yang dari pengalaman Bapak. Sebenarnya sih kalau buat umroh itu mesti ada niat juga. Niat sungguh-sungguh pengen, sungguh-sungguh emang benar-benar pengen umroh gitu. Pengen umroh ya? Iya. Kalau misalkan niatnya bukan karena Allah ya pasti gak akan pernah bisa berangkat gitu. Iya. Kayak gitu sih. Alhamdulillah. Nah, setelah Kang Aib pulang nih ke Bandung gitu dengan Bapak, dengan ini, bagaimana tuh tanggapan dari orang rumah lah, terutama ya keluarga terdekat ya, adik, kakak, paman mungkin, dan tetangga juga Pak, boleh mungkin cerita juga seperti teman-teman. Ya, alhamdulillah sih mereka nyambut ya, alhamdulillah pulang dengan selamat juga gitu kan. Ya sangat gembira lah gitu bisa lihat Bapak sama saya juga, sehat, apalagi pulang istri ya, anak gitu. Iya. Ya luar biasa lah. Ada mereka komen seperti apa atau didoain gitu ya, suka iya, juga. Kayak gitu. Kakak-kakak itu, kakak adik minta sambil ditulisin gitu. Waktu di sana ya. Iya. Didoain ya, didoain atau pasti insyaallah. Ya tapi kan kalau didoain aja, kalau nggak ada action juga nggak itu. Salah satu action yang penting itu mungkin adalah doa kita kepada Allah ya. Makanya tadi amalan apa sih yang khusus gitu dilaksanakan sehari-harinya gitu, mungkin bisa sharing. Kalau saya sih alhamdulillah, saya semenjak dari sebelum nikah saya nggak, kadang bolong 1-2 tapi nggak sering bolong, itu sering duha. Alhamdulillah saya sering duha. Terus tiap subuh biasanya suka baca Waqiah Ar-Rahman kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau duha itu alhamdulillah semenjak tahun berapa tuh Kang mulai duha yang nggak sampai dirutinin sampai dari bolong itu? Semenjak bujangan saya. Masya Allah. Tahun berapa? Nggak tahu, lupa. 2013. Masya Allah. Itu pokoknya dirutinkan ya. Dirutinkan. Dimanapun gitu ya. Alhamdulillah walaupun kita ya jangan diniatkan buat rezeki itu dulu aja, tapi kan niatnya buat ibadah ya. Iya, niatnya buat ibadah, tapi alhamdulillah sih kerasa sekarang, kerasa gitu ya. Sekarang ya. Jadi ya apapun yang
saya mau walaupun ya nggak semuanya gitu ya. Pasti Allah kabulkan. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Duha ya, jangan pernah bolong ya. Kang Aib udah laksanakan sejak dari masih bujangan sebelum menikah sampai hari ini. Apapun yang beliau inginkan selama itu mungkin baik buat beliau, Allah kabulkan. Walaupun tidak mungkin yang nggak dikabulkan itu nggak baik buat Kang Aib kayaknya. Mungkin kayak gitu. Ya, jadi ini pesan ya buat kita semua, duha insya Allah dirutinkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Sama tadi subuh Al-Waqiah sama Ar-Rahman setiap subuh itu insya Allah teman-teman ya. Jadi coba kita amalkan sambil kita terus meminta kepada Allah, memohon agar Allah izinkan kita untuk beribadah ke Tanah Suci, karena ibadah ke Tanah Suci itu adalah panggilan ya. Ada 3 panggilannya Kang Aib ya. Panggilan pertama itu sholat Kang Aib. Kalau sholat itu kan ya kadang-kadang dipanggil bisa cepet bisa lambat kita ya berangkatnya. Kedua kemudian panggilan ke Tanah Suci. Nah ini juga Allah yang panggil. Dan yang ketiga itu panggilan ke terakhir, panggilan kita untuk kembali kepada Allah. Nah ini nggak bisa tolak. Jamnya itu, detiknya itu udah langsung dipanggil. Kita nggak bisa mundur. Sholat masih bisa mundur-mundur gitu ya. Tapi kalau udah panggilan ketiga ini nggak ada yang bisa mundur. Baik sahabat, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan, kita ngobrol singkat dengan Kang Aib ya. Bagaimana perjalanan beliau ketika memulai punya keinginan untuk ke Tanah Suci, melihat di TV mungkin di live gitu ya, oh Mekah seperti itu. Kemudian beliau kenal di Rabbani gimana ya waktu itu Kang Aib? Atau ada panggilan servis komputer. Masya Allah. Oh jadi ini langganannya servis komputernya di Rabbani. Masya Allah. Nah terus jadi ikut follow ya, ikut follow kegiatan tahun 2014 kita. 2015 Masya Allah. di Rabbani. Sudah di Rabbani. Iya, jadi 2014 sudah jadi langganannya servis komputer di kantornya Rabbani Tour, dan setelah itu beliau ikut dalam sosial media kegiatan yang ada di Rabbani Tour 2014 ya, 2015 terus gitu ya. Ternyata niatnya makin kuat dan keinginan itu, mimpi itu juga semakin erat dengan ingin membawa orang tuanya. Ya qadarullah mungkin itulah, tidak semua yang kita inginkan itu langsung dikabulkan Allah. Ada tahapan-tahapan, mungkin ada proses-prosesnya. Ya mungkin kita juga nggak tahu kenapa Allah tidak mengizinkan beliau membawa orang tua ya, ibu ya, emak ya, yang qadarullah lebih dulu dipanggil Allah. Kita tidak pernah tahu itu, tapi alhamdulillah beliau bisa mewujudkan mimpinya untuk membawa ayahanda tercinta ke Baitullah, walaupun mimpinya untuk menggendong ayah nggak kesampaian ya. Waktu tawaf atau sa'i karena ayahnya nggak mau. Udah saya kuat, gitu. saya kuat. Ya mungkin namanya orang tua ya, dia juga nggak mau nyusahin gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka bisa melaksanakan ibadah umroh dengan lancar, dengan selamat dan tidak ada gangguan berarti ya selama di Tanah Suci dan kembali lagi ke Indonesia. Pak Aib, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa membuat Kang Aib juga sama saudara juga makin juga sama ya, menginspirasi dan semuanya juga insya Allah mudah-mudahan Allah panggil juga untuk berhaji ya. Kang Aib, kalau hari ini Kang Aib datang berumroh, insya Allah Allah mudahkan nanti untuk berhaji. Artinya kita sudah membuktikan bahwa niat kita yang kuat, mimpi kita yang kuat itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan kita bantu dengan amalan-amalan seperti yang Kang Aib tadi lakukan, sholat duha ya, baca Al-Waqiah, Ar-Rahman sebelum sholat subuh, dan mungkin juga ada amalan lain yang Kang Aib nggak mau sharing nih kayaknya. Tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, amalan apapun yang kita perbuat itu kita kembalikan kepada Allah. Ya mungkin Bapak dan Ibu teman-teman punya amalan lain yang mungkin lebih canggih gitu ya, nanti insya Allah itu rahasia Allah semuanya. Kang Aib, terima kasih banyak. Salam buat Bapak dan semua keluarga. Insya Allah kami Rabbani Tour selalu siap untuk melayani, membantu teman-teman atau saudara-saudara untuk berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di program Rabbani Tour Podcast Inspirasi Tanah Suci dengan bintang tamu kita yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kebaikan mesti ditebarkan.